Nah, berikutnya kita akan belajar bagaimana membuat atau menentukan rumus senyawa. Nah, setelah kita belajar bagaimana menentukan persen komposisi unsur dalam suatu senyawa, maka kita dapat menentukan rumus empiris dan rumus molekul suatu senyawa tersebut. Nah, yang pertama kita lihat dulu rumus empiris. Apa itu rumus empiris? Rumus empiris ini adalah perbandingan atom-atom dari berbagai unsur pada senyawa, di mana rumus empiris ini dapat ditentukan dari macam atau jenis unsur dalam senyawa. Kemudian yang kedua, persen komposisi unsur, dan yang ketiga, massa atom unsur-unsur yang bersangkutan. Nah, itu rumus empiris. Kemudian rumus molekul ini memberikan jumlah mol, bukan saja perbandingan ya, setiap jenis atom dalam suatu mol senyawa. Nah, untuk menentukan rumus molekul ini, data yang diperlukan adalah rumus empiris dan massa molekul, di mana massa molekul ini ya bisa kita tentukan kira-kira atau mendekati ya. Jadi bisa saja perhitungannya tidak pas ya. Nah, kita lihat untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Suatu senyawa sebanyak 10 gram mengandung 5,20 gram seng, 0,96 gram karbon, dan 3,84 gram oksigen. Maka tentukanlah rumus empirisnya. Nah, untuk menjawab ini, yang pertama kita lihat dulu jenis-jenis unsur yang menyusun senyawa tersebut. Nah, jenis unsurnya itu ada seng ya, ada karbon dan oksigen. Nah, kita buat lambang ya. Untuk seng itu Zn, karbon ya C, oksigen U. Nah, kemudian dari soal bisa juga kita lihat juga perbandingan massanya. Zn 5,2, karbon 0,96, oksigen 3,84. Kemudian dari sistem periodik kita bisa lihat massa atom atau berat atom dari Zn 65, karbon 12, O 16. Nah, sekarang kita buat perbandingan molnya ya, di mana mol itu berat per berat molekul ya. Jadi 5,2 per 65, 0,96 per 12. Untuk oksigen 3,84 per 16. Nah, ini angka-angkanya ya, bisa kita hitung. Seng atau Zn 0,08, karbon 0,08, oksigen 0,24. Nah, ini perbandingan ya. Kita membuat perbandingan dengan angka-angka yang bulat. Jadi kita bagi 0,08 semua, maka perbandingannya menjadi 1 berbanding 1 berbanding 3 ya. Jadi rumus empirisnya adalah Zn CO3 ya, dan ini biasanya dituliskan dalam kurung kali N ya. Nah, contoh kedua ini misalnya kita sudah di rumus empirisnya sudah ditentukan, kita disuruh menentukan rumus molekul suatu senyawa ya. Jadi ini tentukan rumus molekul suatu senyawa dengan rumus empiris C2H6O dalam kurung N ya. Biasanya rumus empiris itu dituliskan dalam kurung kali N ya, karena ini hanya perbandingan jumlah, bukan jumlah mol molekul yang sebenarnya. Nah, di mana dalam soal diketahui massa mol sama dengan 46, maka massa molekul sama dengan 46. Massa rumus empiris kita bisa lihat ya, C2 2 kali 12 tambah 6 kali 1 ya, tambah O1 16, jadi 46. Rumus molekul sama dengan rumus empiris ya, maka rumus empirisnya adalah C2H6O kali N, di mana N-nya itu adalah sama dengan 1 ya. Jadi rumus molekulnya sama dengan rumus empiris. Nah,
Demikian menentukan rumus senyawa, ya, baik rumus empiris maupun rumus molekul. Terima kasih.